Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan meet pada sore hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami beranggotakan yaitu yang pertama Irfan Yursandi, kedua Nanda Putra Pratama, ketiga Khairil Paresa, dan keempat Rahul. Kemudian materi saya akan dibacakan oleh teman saya. Pekerja Pertamina Hulu Rokan tewas tertimpa alat tambahan 2,5 ton. Palembang, Efriyadi, 35 tahun, pekerja sumur minyak di wilayah kerja Pertamina Hulu Rokan PHR di Panukal Abab Lebatang, Pali, Sumatera Selatan, tewas mengenaskan usai tubuhnya remuk tertimpa alat tambahan seberat 2,5 ton. Korban meninggal dunia lantaran tubuh tertimpa traveling block alat ring dengan berat kurang lebih 2,5 ton. Kata Kasat Reskrim Polres Pali, Ibtu Yudhis, dikonfirmasi Detik Sumut Minggu 12 Februari 2023. Next. Yudhis kemudian menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Dia menyebut kejadian nahas itu terjadi di lokasi rig service NREM Sumur BNG 34 di Desa Benuang, Talang Ubi, Pali pada Jumat 10 Februari siang. Saat itu sedang ada kegiatan well service di lokasi kejadian. Namun sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat saat sedang dilaksanakan istirahat dan makan siang, sehingga untuk pekerjaan well service di sumur BNG 34 dilakukan rolling atau secara bergantian dalam melaksanakan pekerjaan, kata Yudhis. Dalam melaksanakan pekerjaan itu, korban Efriyadi Reki Firmansyah selaku floorman dan Mulyadi selaku tolfusher yang pada saat itu menggantikan Kodri sebagai operator driller konsoles untuk istirahat makan siang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, pada saat Efriyadi dan Reki tengah bekerja di floor, tiba-tiba alat rig yang dikendalikan Mulyadi jatuh ke bawah, katanya. Nahasnya saat alat rig itu jatuh, peralatan tambang seberat 2,5 ton itu menimpa atau mengenai korban Efriyadi. Bahkan Reki yang kaget pun secara spontan langsung meloncat untuk menghindar. Sehingga atas kejadian itu menyebabkan Efriyadi meninggal dunia, sementara Reki patah kaki di bagian kiri. Kemudian selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan areal TKP diamankan dan disterilkan, jelasnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penyebab penempatan alat dan material berat yang ditempatkan di ketinggian sehingga sangat tinggi risiko kecelakaan, kurangnya kehati-hatian dari para pekerja, kurangnya tingkat kewaspadaan dari para pekerja. Asuransi, pihak perusahaan mengatakan telah diasuransikan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pihak Pertamina Hulu Rokan atau PHR telah memberikan santunan berkala kepada keluarga korban Efriyadi, dan Riki telah diberikan jaminan biaya pengobatan atau perawatan yang mengakibatkan kecacatan yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembacaan materi dari kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki sesi tanya jawab.
yaitu dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya sebanyak 3 pertanyaan. Ya, dipersilakan untuk Saudara Muhammad Anugerah Aidil Fitra untuk bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara mengantisipasi kecelakaan kerja tersebut. Sekian, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kami persilakan Saudari Inaya Najwa Nafisa untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya, siapa saja yang dirugikan jika terjadi kecelakaan kerja? Sebutkan dan jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, kami persilakan kepada Saudara Sahrul untuk memberikan pertanyaannya. Pertanyaan saya yaitu apa dampak negatif dan dampak positif dari kasus K3 yang Anda paparkan? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa minta tolong yang bertanya kita di kolom chat untuk menjawab pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sarul. Apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan atas kasus yang Anda paparkan? Baik, adapun dampak positif dari kecelakaan yang kami paparkan yaitu adalah dapat menjadi pengalaman dan menjadi pembelajaran bagi para pelaku kecelakaan dan maupun perusahaan. Dan adapun dampak negatifnya adalah adanya korban jiwa dan kerugian material. Sekian dari jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah jelas? Saudara Sarul, apakah sudah jelas? Oh, ya, baik. Jawaban bisa diterima. Saya akan menjawab pertanyaan dengan cara pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja dan pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Inaya Najwa Nafisa. Siapa saja yang dirugikan jika terjadi kecelakaan kerja? Sebutkan dan jelaskan. Ada beberapa pihak yang dirugikan, yaitu korban, keluarga korban, dan perusahaan. Korban yang dirugikan adalah ada korban yang meninggal dunia dan kemudian ada korban yang cacat permanen. Dan keluarga korban yang dirugikan adalah telah kehilangan salah satu anggota keluarganya. Mungkin itulah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada saudari Inaya Najwa Nafisa. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti meet hari ini. Mungkin saya akhiri presentasi dari kelompok kami dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.